Rasulullah, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita masih melanjutkan hikmah yang kemarin tentang al-khumul. Al-khumul artinya menyembunyikan diri dalam rangka melakukan 4 hal kemarin yang kita bahas, yaitu ri'ayatul zat, memastikan terpeliharanya anggota tubuh kita, diri kita dari segala macam dosa-dosa. Kemudian indajul aqli, memantapkan akal kita supaya lebih sensitif dalam melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian tazkiyatun nafsi, dalam rangka membersihkan jiwa dari segala hal yang merusak jiwanya. Kemudian tasfiyatus sarirah minasyawaib, membersihkan apa yang menjadi rahasia dalam tubuh kita. Rahasia manusia ini yang tidak bisa diketahui oleh manusia adalah hati. Hati ini tidak bisa diketahui oleh manusia. Jadi itulah yang ada dalam hati kita. Ini harus dibersihkan dari rahasia-rahasia yang bernilai sesuatu yang tidak baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dinilai oleh Allah pada diri kita inilah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bagaimana fisik kita. Makanya Allah Maha Adil. Allah tidak pernah melihat orang itu kulitnya. Allah tidak pernah melihat seseorang itu bangsanya, keturunannya siapa. Ya, Allah tidak pernah lihat itu. Yang Allah lihat apa? Apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutan kajian kita ketika kita meriayah diri, mematangkan cara berpikir, membersihkan jiwa, mensucikan melepaskan
hati kita dari segala macam yang sifatnya campuran yang tidak boleh ada dalam diri kita, lalu apa yang akan dicapai dari itu semua? Maka Dr. Muhammad Said Ramadan Buti menyebutkan dari proses khumul ini harapan kita itu ada poin-poin yang dituju apa? Satu, ada tiga katanya. Yang pertama apa? Al-ilmu, keilmuan. Jadi ketika proses khumul kita menyembunyikan diri, itu yang ditambatkan dalam diri kita, yang dimantapkan dalam diri kita itu apa? Keilmuan. Hal-hal yang berkait dengan keilmuan ini ditambah, seperti keilmuan kita dalam rangka apa? Menambahkan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah. Maka ya, baterai ini udah kabel. Ditambah terus ilmu ini. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar, untuk memahami, seperti karena ilmu ini ada tingkatannya. Ilmu ini sekarang pertama, ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain itu? Keterkaitan dengan apa? Satu, sah atau tidaknya ibadah kita itu fardu ain. Yang kedua apa? Sah atau tidak nikah kita. Yang ketiga apa? Sah atau tidak jual beli kita. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi akad tapi tidak dipelajari dulu apa dia hukumnya. Lah berjalan baru tanya. Contoh banyak sekali zaman sekarang ini orang ikut apa istilah itu? Model trading misalnya. Dikaji dulu secara syariat, dikaji dulu. Sama seperti ini, apa fardu ainnya kita dengan Al-Quran? Fardu ainnya kita dengan Al-Quran itu apa? Minimal tahu bacanya. Nah zaman dulu pengen bisa baca Quran tuh wak pendi sulit, harus ngaji nahu, sorof. Kemudian ujungnya makin ringan. Apa makin ringan? Diharokati. Nah itu kata ini kalau tidak diharokati tidak tahu bacanya. Kenapa? Karena tidak tahu nahu sorof, maka diperingan. Nah sekarang inilah diperingan belah tidak dipelajari. Contoh ya, Mang Rosik baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang tuh baca alhamdu itu harus tahu alasan i'rabnya. Tapi kita ini baca tahu kenapa diharokati alhamdu, dan ini ada tanda doma gitu. Inilah kerja ulama. Mereka kadang-kadang duduk uzlah bukan hanya untuk menambahkan keilmuan mereka sendiri, duduk mematangkan akal mereka, melahirkan sesuatu hal yang bermanfaat. Tuh. Jadi lahirlah harokat-harokat. Kalau bangsa Al-Quran tidak diharokati, mohon maaf, tidak bisa baca. Apalagi di zaman para sahabat wa solehaun, Al-Quran tuh ya huruf baik, tidak katik titik, tidak katik ba, tidak katik titik-titik, tidak ada. Akhirnya berkembang, tambah titik, berkembang lagi tambah apa? Harokat. Sekarang berkembang lagi warna-warni. Kalau ikhfa warna hijau, kalau izhar warna apa, entah apa lagi, kaget tuh. Biar kita saking bisa baca. Metode-metode untuk bisa baca Quran itu banyak. Mulai dari yang zaman dulu, apa tuh? Apa? Alif di atas A, benar ya?
Alif di atas i. Apa dia istilahnya, lupa aku. Ya, karena sekarang ini iqra, qiraati, taswiriyah, abaji dewek nulis lapaca. Ya, dalam rangka apa? Memudahkan. Sebenarnya kalau udah kata harokat, kita ini nol bisa baca Quran. Cobalah digondolkan. Nah ini contoh, aku kasih kitab nih. Ini gondolan, ada kata harokatnya. Ya, ini bukan apa-apa. Coba ini Pak Ari baca. Bingung apa nak macanya, ngarokatinya apa? Tuh. Jadi wong dulu, Mas Eko, kalau nak baca Quran tuh ngaji dulu. Makanya dalam kitab ilmu Nahu di zaman Sayyidina Ali ada anak kecil beracap apa? Ma ajmalan najmi. Ai, salah ini. Ma ajmalan najmi. Mestinya ma ajmalan najma. Dipanggil Abul Aswad Ad-Du'ali untuk segera menyusun kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah shorof. Berkembang sampai pada tahun 672 lahirlah seorang ulama besar ya di bidang nahwu. Siapa namanya? Muhammad bin Daud Abu Abdillah As-Sanhaji. Itulah yang dikenal dengan Ibnu Ajrum. Kitabnya yang ditulis dengan apa? Ajurumiyah. Sebelumnya ada seorang ahlu lughah juga. Siapa? Imam Ibnu Malik At-Ta'i. Ya, yang menulis Alfiyah. Dan hebatnya kitab Al-Ajrumiyah ini ada dua cerita. Pertama ditulis di tempat yang tinggi, kertasnya ditiup angin. Tahu dewek ditiup angin, lari bertebangan kemana-mana. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang aku nulis ini ikhlas karena Allah, tolong balikkan kertas tadi. Balik terkumpul lagi. Tuh orang dulu, Wak. Kenapa? Melewati fase khumul ini. Ya, dalam wong dulu tuh. Cerita yang kedua, apa? Ini yang lebih masyhur. Selesai dia nulis kitab Al-Ajurumiyah tadi, dilemparnya ke di laut. Ya Allah, kalau memang aku nulis kitab ini ikhlas karena Allah, maka dak basah buku ini. Subhanallah, dak basah buku ini. Nah itulah keikhlasan yang dalam. Betapa mereka ini apa? Ada yang perlu khumul, ada yang tidak perlu khumul. Kenapa? Di mana letak khumulnya tadi? Memantapkan ilmunya. Yang berikut itu apa? Menjauhkan dirinya dari apa? Dari kata tidak ikhlas. Coba kita berdoa sama Allah. Agak aneh dikit. Ya Allah, kalau ngaji ini ikhlas karena Allah, ya, gempakan bumi ini. Ya, kadang-kadang tuh begitu. Ya, para ulama. Makanya dulu ada seorang murid dipanggil oleh guru. Kau benar-benar taat kepadaku, aku taat kepadamu. Siap aku suruh apapun, karena aku mencintaimu karena Allah, aku pun akan siap disuruh oleh dirimu. Ya, akhirnya masuk tanur. Tahu tanur tuh? Tanur itu tempat masak roti. Tuh kalau di kita ini open. Tanur gaya wong Arab, masuk open yang apinya sedang besar. Kenapa? Pas dia keluar, dia tetap selamat dan tidak motong, tidak gosong. Apa kata muridnya? Kenapa engkau berani masuk tanur? Dengan yakin, karena aku yakin engkau pasti berdoa untuk keselamatan. Tapi nyari gurunya yang ini. Kalau gurunya dewek modelnya tidak yakin, repot. Ya? Jadi gurunya ngetes anak muridnya. Benar, masuk tanur. Masuk tanur. Pas lah keluar dari tanur tadi, wah, alhamdulillah badannya tidak gosong. Ditanya oleh gurunya, ngapa kau siap masuk tanur? Karena aku yakin engkau berdoa kepada Allah agar aku selamat. Ya, agar aku selamat. Dan ini di Yaman pun pernah terjadi. Ada seorang, Masya Allah, khadim, khidmah dengan seorang habib. Pengajian kayak gini, dia tidak bisa baca Quran. Tugasnya cuma nuangi banyu minum untuk wong yang bisa baca Quran. Nah, wong baca Quran tuh keliling, dia nuangi air minum. Nuangi air minum. Dia tidak bisa baca Quran. Tapi dia ngambil tempat. Apa ngambil tempat? Aku tidak bisa baca Quran. Ya aku bisa nuang banyu. Dia nuang banyu untuk wong yang apa? Yang baca Quran tadi. Ya, akhirnya sampai satu hari sama Habibnya, sini. Mulai sekarang kamu tidak usah nuang air minum lagi. Kenapa Habib? Saya tidak bisa baca. Duduk sini ente baca.
Anda tidak yakin Habib? Ya sudah, kalau tidak yakin buka mulutmu diludahi. Tuh. Ya, habis diludahi seketika bisa baca Quran. Nah, cuma aku tidak berani meludah tuh. Ujungnya bukan bisa baca Quran, opname tetanus. Nah, ini namanya apa? Makanya orang khumul itu apa? Pertama yang diperdalam, yang dicapai tujuannya tadi apa? Al-ilmu, kemantapan ilmu. Jadi duduk tuh mengkaji ilmu, membuka. Makanya seperti yang saya sampaikan kemarin di dalam kitab Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, kadang-kadang ketika khumul itu uzlah, maka bisa juga makna khumul itu lebih umum dari itu. Apa? Ya, memastikan diri dengan satu guru yang betul-betul apa? Menanamkan spiritual kita. Makanya disebut mursyid ini namanya. Khumul dengan guru, namanya apa tadi disebut apa? Mursyid. Gitu. Dan mursyid itu tahu betul nak ngalahkan hawa nafsu kita, tahu betul. Tahu nih dia cak mano caranya kita memeras apa? Hawa nafsu. Ya. Memeras hawa nafsu itu bisa. Seperti yang kami pernah ceritakan, ada seorang Habib yang Masya Allah di satu tempat di Yaman itu, muridnya ini pengen jumpa, pengen baiat sebagai, ada seseorang yang kepengen baiat sama beliau. Akhirnya beliau datang ke rumah itu, ada khadimnya ngomong, Habib, ada si Fulan bin Fulan ingin ketemu antum. Suruh dia nunggu, Wak. Ini Pak Pendi dari pagi, tujuannya nak belajar, nak mengkhumulkan diri, tujuannya ditunggu, dibiarkannya terus dibiarkannya, masih ada dia, masih tegak di situlah, tidak bergerak karena disuruh nunggu. Terus dibiarkannya lagi, ditengoknya lagi, masih ada, masih, kata muridnya, ya sudah biarin aja ya, sampai batas waktu yang menurut Habib tadi sudah cukup. Kamu sampaikan sama beliau, ya, baliklah, sudah selesai ngajinya. Aca, ngaji apa? Cuma tegak depan pintu. Menurut akal kita tidak masuk. Tanda kalau akal kita belum masak. Ya, tuh hal-hal yang seperti ini kadangan apa? Contoh, kita tengok Nuaiman, salah satu sahabat Nabi itu belum bisa melepaskan apa? Diri dari minuman keras, kemudian meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Dalam riwayat ketika Mungkar dan Nakir bertanya kepada dirinya, hei Nuaiman, ketika Mungkar Nakir datang kepadanya, panggilannya apa? Ya ahlal jannah, hei ahlu surga. Wah, dipanggil ahlu surga. Pas ditanya siapa nabimu, Nuaiman bilang apa? Diam. Kenapa diam? Orangnya ada di atas. Nah, dan ini riwayat Masya Allah. Makanya kita ini dalam rangka khumul, bukan khumul itu apa? Duduk di tempat sunyi, angok-ongok. Tidak. Ya, yang diperdalam dalam rangka apa? Riayatuz zat, dan apa? Mematangkan cara berpikir, itulah dengan apa nama tadi? Dengan ilmu. Ya. Baru yang kedua, dari proses khumul itu apa yang dituju? Bersih jiwa. Wa fan nafsu kama huwa ma'lum ammaratun bisu. Nafsi allati baina jambai. Ya. Jiwa ini seperti yang kita ketahui, pasti senantiasa apa? Mendorong kepada apa? Kepada keburukan. Apa diantaranya? Satu, tidak lepas manusia ini, ya, dalam hawa nafsunya apa? Satu, kepengen orang yang paling hebat, ya, orang yang paling kayo, orang yang paling terkenal, orang yang paling ingin dihormati. Apa lagi? Nah, itu lawan nafsu kita. Jangan tulah kalau wong tidak menghormati kita, ya. Jangan tulah kalau wong menganggap kita diremehkan. Nah, orang yang ya dalam rangka diri apa? Ya sudah, kita ini
Ya, apa kata para guru-guru kita tuh? Yang terpenting pada diri kita ini apa? Satu, ya, kita melihat orang lain lebih mulia. Yang kedua, kita melihat orang lain lebih layak dihormati. Kita melihat orang lain apa? Jauh lebih selesai kebutuhannya dari kita. Makanya para sahabat Nabi itu kalau melihat satu sama lain melihat mereka jauh lebih mulia dari diri kita, dari dirinya sendiri masing-masing. Ya. Walaupun Fahmi baca kitab di hadapan bapak ibu semua nih, ya, belum tentu di hadapan Allah lebih mulia, belum tentu. Berapa banyak orang yang hebat hebat baca kitab ini ternyata lebih dulu masuk neraka. Ya, dipesankan al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan, dalam Zubad itu mu'adzabun min qabli udbadil wasan. Siapa yang orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Seperti yang aku ceritakan pertemuan yang lalu. Habib Umar berkata, berapa banyak orang yang ceramah, dai, ketika dapat hadis untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk siapa? Untuk dirinya. Seperti Fahmi ini, baca ini, terdetik di hati, sip, ini bakal disampaikan nanti, bukan sip, ini bakal diamalkan. Bukan. Jadi kadang-kadang khatib Jumat atau orang-orang seperti saya lah, ya, kalau naik mimbar tuh Wak Pendi niatnya apa? Menyampaikan sesuatu yang supaya orang tuh tahu, bukan menyampaikan sesuatu supaya apa? Mendapatkan informasi supaya apa? Supaya saya tahu dan mengamalkan. Nah, maka dalam bab ilmu ini sendiri saja banyak. Kenapa? Yang kedua tadi, harus melepaskan diri dari segala sesuatu, ya, yang dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, harus dijaga. Harus dijaga. Oke, ini salah satu contohnya. Maka kata beliau, fa in shalaita da'atni nafsi ila an aj'ala min salati sabilan li thana'in nas alaih. Apa salah satu ciri-cirinya? Ketika hawa nafsu itu menguasai kita, dalam urusan sholat saja, kita membiarkan sholat ini sebagai jalan orang lain untuk apa? Untuk menilai diri kita. Padahal sholat itu salah satu jalan agar Allah melihat diri kita. Dirubah. Ingin berubahnya? Bukan Allah untuk melihat sholat kita, tapi apa? Manusia melihat sholat kita, ya, melihat sholat kita. Bahkan kalau ulama-ulama kami di Yaman itu, kalau bangun rumah tuh, dokter, di luarnya diburuk-burui, di dalamnya bagus-bagus. Maka tengok tuh rumah, kalau nanti buka di Yaman itu rumahnya di luarnya apa? Tanah, tapi dalamnya dokter kapan masuk? Kita tidak nyangkut di dalamnya. Itu salah satunya, ya. Jadi di luarnya malah dia apa? Diburu-buru, pas di dalam, Masya Allah, sekelas-kelas apa? Hotel, ya. Tempat tidurnya, tempat ibadahnya, semuanya. Itu salah satu model mereka. Kenapa? Saya ini bangun rumah bukan untuk nyaman mata wong nengoknya. Saya bangun rumah itu
supaya saya nyaman berinteraksi dengan apa? Keluarga. Kalau saya menciptakan rumah supaya wong nyaman apa? Nengoknya lain model. Gitu loh. Jadi saya ini cari apa? Mendesain rumah, kenapa dalamnya yang diperbaiki? Kenapa dalamnya yang diperindah? Karena yang diperindah itu apa? Tuh. Makanya kan beda. Teknik dagang sama teknik ibadah. Teknik dagang itu bagaimana menarik. Kalau teknik ibadah, bagaimana kita apa? Tertarik di hadapan Allah. Ini itu bedanya. Ya, bedanya. Maka ada istilah sekuler. Apa sekuler itu? Segala sesuatu dijauhkan dari Allah. Makan kita tidak didekatkan dengan Allah. Sekuler. Ya, sekuler itu apa? Melepaskan diri dari apa? Dari pandangan Allah. Nah, ini yang harus dibuat jauh-jauh dari diri kita. Melepaskan diri dari selain dari apa? Dari pandangan Allah. Baru yang ketiga, tujuan daripada khumul yang kita sampaikan kemarin apa? Bersihnya hati dari apa? Mahabbatil aghyar. Mencintai sesuatu yang apa? Ya, segala sesuatu yang bernilai indah-indah. Ya. Kalau tadi membersihkan jiwa, ini membersihkan hati, tidak nyangkut di hati. Apa contohnya? Innani uhibbul ma'al. Kita lebih menyenangi apa? Ma'al. Apa ma'al itu? Ya, masa depan. Kadang-kadang contoh, kenapa kamu nabung? Nah, saya nanya, kenapa Pak Ari nabung? Supaya kaget masa depannya. Kenapa tidak berpikir sekarang? Kadang-kadang kita lebih berpikir apa? Padahal hidup kita ini disuruh oleh Allah berpikir yang sekarang. Ya, kalau otak kita ini akhirat, isinya apa? Sekarang, bukan kaget. Aku ulangi lagi ya. Kalau otak kita ini isinya akhirat, dipikirnya apa? Sekarang, bukan kaget. Hadis Bukhari. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Buatlah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selama. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Apa maksudnya? Kalau untuk dunia sesukatmu, itu bisa nunda. Tapi kalau untuk akhirat, tidak bisa ditunda karena bisa jadi mati besok. Jadi kalau nak pakai bagus, baju bagus, sekarang. Jangan nunggu besok. Memang kita beli baju untuk lebaran, bakal ketemu lebaran, dokter? Tidak ketemu. Kita sering ngomong apa? Besok. Ya, boleh merancang besok. Tapi sekarang, kalau pengen membahagiakan istri, sekarang. Habis ini, pagi ini lantak kelak. Lah lain lagi itu modelnya. Ya. Kalau kepengen menasehati siapa? Anak, sekarang. Kenapa? Otak orang yang senantiasa berpikir akhirat, pasti apa? Mumpung ada kesempatan. Tuh, mumpung ada kesempatan. Urusan apa baik? Urusan apa baik? Ya. Karena kita ini baik yang dirancang apa? Ya. Makanya niat untuk haji sama umroh, niatnya apa? Sekarang terlaksananya wallahu a'lam. Ya, kapan umroh? Sebenarnya hari ini nak umroh. Cuma belum beli tiketnya. Jadi, ya kapan nak berangkat haji? Sebenarnya nak berangkat haji. Cuma belum apa? Belum ada ketentuannya. Jadi sekarang galau-galau. Ya, kecuali sholat. Kapan sholat zuhur? Subuh inilah. Lah, dah baca. Karena apa? Ada ketentuan waktu. Artinya yang dimaksud dengan apa? Jangan terlalu apa? Ma'al itu apa? Angan-angan yang akan datang terus yang dipikir. Yang dipikir ini yang hari ini nah apa? Yang dipikiri hari ini apa?
Hari ini aku berbuat apa kira-kira? Hah? Itu yang dipikiri orang yang hatinya apa? Bersih. Gitu. Ya. Yang kedua, kadang-kadang yang menjadi kotoran kita mahabbatul aghyar apa? Uhibbuz za'amah. Apa za'amah itu? Pandangan mulia dari seseorang. Ya. Uhibbuz zaujati. Kita mencintai istri kita. Kok tidak boleh? Boleh. Tapi sebenarnya istri ini menjadi wasilah untuk mencintai siapa? Allah. Ya. Kita mencintai anak-anak, wasilah untuk mencintai Allah. Maka istri itu jangan cuma dijadikan teman hidup, tapi apa? Teman ibadah. Loh, ini Nabi Dewa yang ngasih tahu. Teman ibadah. Apa baik sama istri itu jadikan teman ibadah. Yang kemarin kan aku sebut, nengok rainya turun rahmat Allah. Hadis Nabi ini. Inna rajula idza nadhara limra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihi marahmatan. Seorang suami kalau nengok istrinya, istrinya juga nengok suaminya, turun rahmat Allah. Nah, itu saling nengok. Dek, hari ini aku nak ibadah dulu, turun rahmat Allah, ku tengok irai kau. Pas lah ditengok, lah tua kau ni. Jangan ditambahi, tengok ibai. Gitu. Kenapa? Suami dan istri saling mandang itu apa? Turun rahmat Allah, dipandang oleh Allah dengan rahmat. Apalagi kalau lanang itu apa? Fa akhadha kaffaha wa idza akhadha kaffaha, kalau seandainya laki-laki mengambil telapak tangan bini tadi, ya, tasaqad dzunubuhuma, berguguran dosa-dosanya. Apalagi pas lagi, makanya kita nih kalau sama istri itu pegangi terus tangannya tuh. Ke pasar, ke mall, ngamalkan hadis ini. Fungsi yang kedua, menak belanja, Kak bagusnya ya, ditahan. Itu trik, itu modus ya. Ini bagian. Jadi kita cintai istri kita tuh karena siapa? Karena Allah. Wong yang menciptakan dia Allah. Yang detikkan hatinya siapa? Ya, yang detikkan hatinya untuk galak dengan kita tuh Allah. Anak-anak kita nih, anak-anak kita lahir. Kenapa anak-anaknya lahir ini dari apa? Dari istri kita, dari proses kita suami istri. Ya. Ini Allah yang milih kalau. Maka sejatinya mereka itu jalan kita untuk mencintai Allah, gitu loh. Sahabat, teman, galau-galau. Jangan apa namanya? Uhibbu man sammahumullahul a'dad. Ya. Aku mencintai semua orang yang menjadi tandinganku kepada Allah. Masa depan kita, istri kita, anak-anak kita, apalagi dulur-dulur kita, kita cintai mereka itu sebagai saingan kita kepada Allah. Maka jangan heran banyak orang mengalahkan Allah, ya, daripada apa? Mengalahkan siapa? Orang-orang yang dia cintai. Ya. Jadi kita jangan kalah gara-gara anak-anak. Kadang-kadang kita ini apa namanya? Sanggup berdosa hanya gara-gara orang yang kita cintai. Apapun untukmu, aku siap melakukannya. Oh. Tapi untuk Allah, ya, untuk Allah. Ya. Jadi bedanya dengan tazkiyatun nafsi sama tarhirul qalbi apa? Kalau tazkiyatun nafsi, ya, itu bermula dari hawa nafsu kita. Kalau tathirul qalbi, apa yang dari luar datang ke dalam hati kita. Aku ulangi lagi ya. Kalau tazkiyatun nafsi tadi apa? Membersihkan hawa apa? Mengendalikan hawa nafsu. Keinginan itu yang datang dari diri kita. Tapi kalau tathirul qalbi apa? Mencegah diri dari sesuatu yang datangnya dari luar untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam hati. Contoh, kita dari tidak punya harta jadi punya, kita tidak punya istri jadi punya
Kita yang tadinya tidak punya kawan jadi punya, kita yang tadinya tidak punya anak jadi punya, kita yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Sesuatu yang datang-datang ini jangan sampai menghancurkan apa? Hati kita. Jangan sampai. Ya. Kenapa? Hati kita ini utamanya pendaratannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang datang ini kita tengok. Ada tak hubungannya dengan Allah Subhanahu? Kalau ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jago itu. Ya, jago itu. Seandainya Ustaz Sukarno nganggap aku tak kata hubungannya dengan Allah, tetap kenal. Tapi tidak apa? Tidak masuk ke dalam hati kita. Karena itu akan merusak. Begitu juga dengan istri kita. Karena banyak anak-anak kita nih, gara-gara anak-anak banyak enggak orang-orang merusak apa? Merusak isi hatinya. Ya, hati-hati. Nah inilah tujuan daripada al-khumul. Sampai ya ini tujuan kita. Innal wusul ila hadzal ahdath thalatha la yatimu illa bi ikhda'idz dzat li khalawatin juz'iyyah munazzamah. Tentu untuk mencapai tiga tujuan kita tadi itu kadang-kadang kita memang mau tidak mau harus melakukan penyembunyian di diri, mengkhumul diri, walaupun nih dengerin kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ala anna al-khumul alladhi ya'nihi Ibnu Athaillah huna a'ammu minal khalwati allati natahaddatsu anha. Walaupun khumul yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah ini lebih umum. Mana letak lebih umumnya? Ya, tidak hanya sekedar khumul duduk dalam kamar atau dalam seperti yang orang lakukan uzlah. Ya. Fal khumulu ya'ni al-ibti'ad 'ani syuhra wa khidammil anshita al-ijtimaiyah warukun ila dzat il istikmali ma'arifiha wa tanmiyati khasaisiha wa mazaya wa taslih kin nafsi fi masaliki tarbiyah wa tahdhib. Yang dimaksud dengan khumul itu apa? Ya, ar-rukun ila dzat apa itu? Al-ibti'ad 'ani syuhra, menjauh dari apa? Dari pandangan manusia dan segala kegiatan ijtimaiyah, warukun ila dzat, bersandar kepada zat agar apa? Menyempurnakan ma'rifahnya dan apa? Mengembangkan, menumbuhkan keistimewaan dirinya dan membimbing nafsunya kepada apa? Jalan tarbiyah, jalan apa? Pembinaan diri dan apa namanya? Tahzib itu ini. Jalan pembinaan diri dan pembimbingan diri. Jadi maksudnya apa? Semua jalan yang dalam rangka memproses diri kita untuk lebih baik itu namanya apa? Itu namanya apa? Khumul. Ya, itu namanya apa? Khumul. Contoh bentuk khumul. Aku belum siap dulu untuk jadi imam sholat sampai aku mantap dulu untuk ilmu jadi imam. Walaupun dia tidak khumul biasa, tapi ngaji bagaimana jadi imam sholat yang benar. Belajar bagaimana sholat berjamaah. Aku belum siap dulu jadi khatib Jumat. Kenapa? Aku mempelajari dulu apunian syarat-syarat sah menjadi khutbah. Dan yang kedua dalam rangka tazkiyatun nafsinya aku nak tahu dulu bagaimana khatib yang sebenarnya seorang khatib menurut Rasulullah. Dan yang ketiga aku lagi nak melatih diri kalau aku ni khutbah itu bukan tujuan cinta-cinta yang datang akan merusak merusak hati. Nah, itu contohnya. Jadi kadang-kadang kita lari dari kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan masyarakat, nah, seperti yang dokter lakukan, misalkan stop dulu dari kegiatan organisasi, misalkan. Tujuannya apa?
tujuannya tadi memantapkan apa keilmuan yang akan kita lakukan. Tujuannya apa? Memantapkan diri dari keinginan-keinginan duniawi, dan membenteng diri dari sesuatu yang datang dari luar akan masuk ke dalam ke dalam hati kita. Itu tujuan. Maka tidak jadi masalah kalau kita stop dulu, ya, stop dulu. Aku mungkin dalam 2 tahun ini seperti Imam Sya'rawi. Nah, ini Imam Sya'rawi, dokter. Imam Sya'rawi itu setelah beliau selesai dari S1 kalau tidak salah, beliau uzlah. Dalam berapa tahun uzlah. Keluar itu, Masya Allah, Imam Sya'rawi walaupun tidak S2, walaupun tidak doktor, ya, tapi keilmuannya, ya, berada di atas para doktor dan profesor. Itu Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi itu dokter cuma S1, ya, cuma S1. Kenapa? Karena dia melakukan ini proses penghumulan diri, menjauh dulu dari kegiatan kegiatan sosial, organisasi-organisasi, dan memantapkan diri. Tapi bukan berarti khumul itu Kayak Pak Ari ngomong, mulai hari ini aku tidak jamaah dulu di masjid, ya, dan aku mulai saat ini mungkin tidak sholat karena dalam rangka khumul. Itu bukan khumul, itu kumul. Wak Pendi mulai hari ini ngomong sama istrinya, Wak Tino, dengeri, aku mulai ini saat ini tidak galak tertengok kamu dulu, nak sembunyi. Ada maksud ini. Itu bukan khumul. Itu yang dimaksud dengan khumul tadi. Makanya kita biar tahu, biar jangan latah nyebut khumul ini. Nah, untuk orang-orang yang seperti Pak Ari, ya, Pak Yul, khumulnya mungkin saat ini bukan kayak dulu harus nyari goa, nyari tempat khusus untuk menyembunyikan diri. Maka tidak ada lain mencari seseorang yang menambahkan ilmu, mencari seseorang yang bisa dijadikan contoh untuk kita mengendalikan hawa nafsu, sama mencari seseorang yang bisa membimbing hati kita untuk tidak tercampur dengan hal-hal yang akan merusak isi hati, ya. Maka salah satu prosesnya bukan yang hadir di sini ngaji sama saya, tidak. Kita ngaji dengan siapa? Dengan Al-Imam Ibnu Athaillah. Aku cuma maconya bewa, ya. Ini kita ngaji karena nak ketemu dengan wongnya tidak ketemu. Maka yang ada tulisannya, nasihatnya yang disyarah oleh siapa? Oleh orang-orang. Maka Fahmi tidak berani tanpa 2 buku ini, banyak syarahnya, cuma dipilih. Kenapa? Karena mereka ini menuliskan sesuatu, aku cuma menterjemahnya be. Nerjemahnya be gagap. Enggak gagap. Kenapa? Ungkapan kata-katanya ini susah nak diterjemah. Susah sebenarnya diterjemah, dokter. Cak mana khumul, menyembunyikan diri? Cak mana menyembunyikan diri tapi masih masih berkeliaran? Maka Dr. Muhammad Said Ramadan Buti memberikan contoh yang luar biasa. Kamu bisa khumul walaupun tanpa harus tersembunyi di satu tempat. Caranya mencari guru, mencari orang-orang yang hadapnya 3 tadi, menambahkan ilmu, mengendalikan nafsu, mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan khumul tadi menambah ilmu agar kita semakin kenal dengan Allah. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu agar bukan hawa nafsu itu yang kita kedepankan, ya. Dan yang ketiga melepaskan hati ini dari segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, Allah. Makanya orang yang kalau sayang dengan seseorang karena Allah, itu pasti kalau salah ditegur, ya, pasti salah ditegur. Kalau orang yang sayang, kalau seandainya Wak Pendi lah tidak peduli sama wong, apa kata Wak Pendi? Adem lah, terserahlah dia masuk neraka dengan tidak. Itu tanda wong tidak peduli. Tapi kalau yang peduli,
ditegur, diajak ngomong, dikasih tahu. Seperti kita dengan anak-anak buah kita, yang itu dosa, yang ini tidak boleh, awas, ini tidak bagus. Seperti Ustadz Latuhar negur anaknya, karena cinta. Coba kalau anak wong lain, kadang-kadang tidak ditegur, apa sebab? Karena tidak cinta. Ya. Kita ini, maka kalau orang sayang seperti para ulama, kenapa wong tuh nak ditegurnya? Kalau keliru nak ditegurnya, kalau salah nak diingatkan. Kenapa? Karena tadi dia tidak cinta pada dirinya sendiri. Yang dia cintai siapa? Orang lain. Kenapa? Dia mencintai seseorang lain itu karena Allah. Karena dalam ilmunya dia tidak boleh diam. Dia harus ngasih tahu. Harus ngasih tahu. Ustaz Soekarno kalau punya tetangga yang membuat maksiat di antara tetangganya, datangi. Bahkan tanpa rasa takut. Assalamualaikum. Ya, apa kabar? Aku dengar kamu ini di sini berbuat maksiat. Padahal kalau wong lain ngomong, jangan kayak kamu dibunuhnya, kayak kamu dia mau dianiayanya, jangan. Tapi tidak. Maka orang-orang yang seperti siapa? Orang-orang yang berani neguri yang mereka ini dengan baik, ditegur, mereka tidak takut. Kenapa? Yang ada di hatinya cuma apa? Allah. Aku mengamalkan ilmu aku, kalau melihat kemungkaran dirubah dengan tangan. Cuma karena aku bukan pemerintah, aku tidak pacak merubah dengan tangan, aku merubah dengan apa? Dengan mulut, kasih teguran, kasih nasihat, ya, kasih segala macam. Nah, yang tidak kuat mana? Yang tetangga takut negur tadi, dengan hati. Ya Allah, miris niat ada tetangga yang cak ini. Tapi apa kata Nabi? Wadzalika ataful iman, itu selemah-lemahnya iman. Yang repot yang keempat, ada tetangga maksiat apa? Tidak apa-apa, hiburan dia. Nah, ini yang keempat yang bahaya. Membenarkan gawe tetangga yang berbuat maksiat. Bahkan kita bela-bela, sudahlah, biarlah, tidak apa-apa, dia maksiat. Rame juga rumah kita gara-gara maksiat dia. Lah, ini yang berbahaya. Ya, apa? Mengiyakan dalam hati kemaksiatan mereka. Contoh, ada wong, kita bangga ada anak pemuda yang mengkritik ada hotel maksiat. Harus bangga. Kenapa? Karena kita belum tentu berani. Ini yang repot apa? Yang repot yang keempat tadi. Seralah wong ya, nak berzina dengan tidak. Apa kita lagi nak repot? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kalau sudah pada posisi yang keempat ini, mohon maaf Ustaz Soekarno, ya, kita sudah tidak masuk dalam kategori apa? Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah barangkali kajian hikmah yang ke-11 yang pasti, ya, kembali kepada hati kita. Kembali kepada hati kita ketika kita mendengar apa? Nasihat ini. Kenapa? Seperti Fahmi saja, ketika mendengar nasihat ini, kadang-kadang apa? Dalam diri itu apa? Ada cocok untuk disampaikan. Ngapa? Nyinggung aku. Ya, tidak cocok ini disampaikan, nyinggung aku. Jadi aku kaget nyampaikan sesuatu yang tidak nyinggung aku. Ya, tidak nyinggung aku. Padahal kita ini sama-sama ngaji. Nak kita dewe yang bagus apa? Kalau memang kita tersinggung dengan nasihat ini. Nah, yang buruk itu apa? Kalau kita dengar nasihat, kita nengok kawan kita. Contoh, Pak Ari dengan nasihat, laju nengok Erik. Itu kau galau itu. Ya, yang dinasihat oleh Ustaz Fahmi itu kau galau atau di kau galau. Kau tetangga maksiat, kau nilai yang galak sombong, kau lah, ini yang salah. Yang ada tuh kalau kita dengar nasihat itu apa? Ya Allah, inilah aku. Ini Pak Ari malah nengok Erik. Pengajian ini isinya nyinggung kau galau. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Uji nyocok pula Pak Ari ngomong sama Pak Yun. Bener tak? Iyo. Kita ini alhamdulillah tidak masuk dalam ceramah tadi. Emang kita ini jaknya lah setingkat Imam Ibnu Athaillah. Nah, ini namanya bukan ngaji namanya. Ini namanya mencaci. Maka Fahmi sejatinya usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya mewasiatkan diri saya sendiri, dan kalau seandainya memang apa itu bertepatan dengan yang ada pada diri kita, maka kita sama-sama belajar merubah
diri. Sumpah demi Allah, ketika saya berbicara tentang keburukan itu sejatinya punya saya semua. Ya, ketika berbicara tentang orang yang sombong, itulah saya. Ketika saya berbicara tentang kepengen terpopuler, pengen terkenal, itulah diri saya pribadi. Yang nasihat ini sebenarnya sejatinya hanya untuk diri kita masing-masing. Ya, kalau seandainya itu ada, apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, maka itu lakukan. Ya, sebagai penutup, kata Syekh Ahmad Zaruk, manusia itu ada 3. Ada pada tingkatan tauhid. Apa tingkatan tauhid itu? Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Salatku tidak sempurna kecuali kalau diterima oleh Allah atau dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang sempurna. Yang kedua, di mana seseorang itu memandang kepada dirinya, salatku masih tidak baik, zakatku masih tidak baik. Nah, yang ketiga apa? Bahasa beliau sangat santun. Ada orang yang terlalu husnuzon. Apa terlalu husnuzon? Alhamdulillah, aku nilai sholat insyaallah ahlu surga. Itu husnuzon. Terlalu husnuzon. Alhamdulillah, aku ini ada pesantren, lah jadi kiai, doa-doa santri lah yang akan menyelamatkan saya. Itu bagus tuh husnuzon. Nah, wong-wong yang ketiga inilah yang caknya harus humul. Ya, ketika menganggap sholatnya lah lah pade, zakatnya lah pade. Maka yang seperti ini kita harus humul, menanamkan kembali, menambahkan kembali ilmu kita, membersihkan kembali hak diri kita dari hawa nafsu yang tidak terkendali, mensucikan hati kita. Nah, itu yang dikatakan Syekh Ahmad Zaruk. Mudah-mudahan kita jangan malu untuk terus humul mendidik diri kita. Kenapa? Karena manusia tidak kata yang bersih selamanya. Pasti setiap hari ada baik dosa-dosa yang mendetikkan di hati. Demikian dapat saya sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakan akal kami, hati kami ya Allah, untuk mampu senantiasa memuhasabah diri kami ya Allah. Karena kami sering memuhasabah orang lain, tapi kadang-kadang lupa memuhasabah diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami terkadang lebih mengedepankan sesuatu apa yang kami inginkan daripada sesuatu yang apa yang Engkau inginkan ya Allah. Bahkan kami saking tidak tahunya keinginanmu ya Allah, kami tidak sabar, kami tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kumpulkan kami dengan orang-orang yang membawa kami kepadamu ya Rahman ya Karim. Jadikanlah anak-anak kami, istri kami, harta kami, cita-cita kami, pekerjaan kami, teman-teman kami, semuanya sebagai jalan untuk menuju cintamu ya Allah, bukan untuk menuju cinta mereka ya Allah ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.